Halo guys, buat kalian yang punya mobil Honda CR-V Turbo, kalian mending nonton video ini sampai habis ya, karena kita akan pasang peredam full dengan menggunakan peredam premium, yaitu Silent Coat. Nah, peredamnya ini yang kita gunakan adalah dengan tebal 2 mili, 5 mili, dan juga ada penambahan peredam isolator. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak proses pemasangan peredam ini. Jadi banyak pemilik Honda CR-V Turbo ini mengklaim bahwa mobilnya ini sangat bising. Padahal kalau kita bandingkan dengan CR-V model sebelumnya ya, peredam yang CR-V Turbo ini jauh lebih baik dibandingkan CR-V sebelumnya. Nah, karena saya juga nggak punya mobilnya, jadi kita nggak bisa ngerasain ya. Tapi kita pernah test drive, memang ada suara kebisingan sebenarnya pada bagian roda. Nah, supaya hasilnya maksimal, kita akan pasang mulai dari peredam lantai, peredam plafon, yang tadi kalian sudah lihat ya, sampai peredam pintunya, termasuk bagian ke fender rodanya. Nah, sebenarnya asli bawaan mobil ini sudah ada beberapa titik yang menggunakan peredam ya. Tentunya di bagian pintu mobilnya yang belum ada peredam sama sekali, hanya ada peredam busa seperti ini yang lumayan mengaruh sih sebenarnya, tapi belum maksimal ya. Yang dimana ada di pintu depan dan pintu tengah mobil Honda CR-V Turbo ini. Nanti kita akan lakukan pemasangan peredam pintunya 2 layer, lalu ada pemasangan peredam lantainya 1 layer, ada pemasangan peredam plafon juga 1 layer, lalu ada pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi ini juga kita akan pasang 1 layer juga nih guys. Nah, pada bagian pintu bagasi ini belum ada peredam sama sekali, untuk kita akan tambahan secara keseluruhan ya. Yang kita pakai di sini menggunakan peredam Silent Coat jenisnya Vibro, untuk tebalnya adalah 2 mili, yang dimana peredam Silent Coat ini merupakan standar military grade yang berasal dari negara Latvia. Dan peredam ini juga sudah diakui di beberapa kompetisi internasional ya guys. Dan peredamnya ini tidak mengandung toksit atau tidak berbau, sehingga membuat kabin dalam mobil ini lebih nyaman. Nah, untuk pemasangan peredam pada bagian pintu tengah ini, kita lihat bagian dalamnya belum ada peredamnya sama sekali. Kita akan tambahkan dulu peredam lapisan pertamanya di bagian dalam dengan menggunakan peredam Silent Coat Vibro. Dengan tebalnya yang kita gunakan adalah 5 mili pada lapisan pertama bagian dalamnya ini, supaya hasilnya benar-benar maksimal ya guys. Nah, untuk peredam Silent Coat 5 mili ini bahan butilnya berbeda guys. Dia ada unsur merahnya, memiliki daya rekat yang sangat kuat dan juga fleksibel. Nah, hasilnya setelah pemasangan peredam bagian dalam ini kita roll. Jadi peredamnya ini dapat menempel secara keseluruhan dan merata pada bagian bodinya. Lalu kita lanjut untuk proses pemasangan peredam pada lapisan kedua di pintu tengah ini, yang dimana kita merupakan peredam aluminium putih rubber juga dengan ketebalan 2 mili yang kita gunakan. Jenisnya adalah Silent Coat Vibro juga. Nah, bahan aluminiumnya ini sangat tebal, tapi masih bisa fleksibel, masih bisa di roll. Jadi peredam Silent Coat ini merupakan peredam premium yang dimana peredam ini berbeda dengan peredam pada umumnya. Bahan aluminiumnya ini benar-benar real aluminium, bukan metal film, dan juga bahannya memang kaku, benar-benar tebal ya. Tapi kita tetap bisa pasang di bagian lekukan ini. Seperti terlihat di pintu depan ini, kita sudah proses pemasangan peredam lapisan keduanya. Untuk lapisan pertamanya juga sama, kita menggunakan 5 mili secara keseluruhan panelnya. Nah, untuk pemasangan peredam lapisan kedua ini di mobil Honda biasanya ada cover plastiknya, itu kita lepas, lalu kita bersihkan dulu lemnya, baru kita bisa pasang peredamnya nih guys. Nah, hasilnya seperti ini. Kabel orisinal bawaan mobil seperti central lock tidak kita tanam dengan peredam, sehingga peredamnya ini benar-benar menempel dengan baik ke bagian bodinya dulu ya guys. Lalu kita pasang kembali kabel orisinal bawaan mobilnya sehingga jauh lebih rapih. Nah, pada bagian lubang kancingnya juga kita menggunakan alat khusus ya, jadi bulat-bulat begitu rapih sampai keseluruhan panelnya. Dan ini memerlukan kurang lebih 7 lembaran untuk pintu depan. Lalu kita lanjut untuk pemasangan peredam bagian lantai, yang dimana sudah ada peredam aspal, terlihat ya itu bagian yang lebih tebal. Lalu kita tambahkan lagi ini dengan menggunakan peredam Silent Coat yang tebalnya adalah 5 mili. Jadi mampu meredam dengan sempurna untuk bagian lantai, dan juga dapat mengurangi panas dari bagian mesin ya guys, karena merambat ya panasnya. Dan kita lihat lagi lebih detail pada bagian baris belakang, yaitu di tempatnya di tempat ban serep ini kita pasang secara keseluruhan juga dengan menggunakan 5 mili full Silent Coat. Pada bagian sisi kanan ini juga penting ya guys, di bagian belakang blower AC-nya juga kita kasih peredam dengan tebalnya 5 mili.
Dan juga bagian sebelah kirinya juga kita kasihkan lagi, tambahkan lagi peredamnya. Dapat mengurangi kebisingan pada roda belakang kalau kita pasang full seperti ini ya guys, termasuk di bagian dalamnya itu guys. Lalu kita lanjut untuk bagian atap, hanya bisa di bagian tengah sampai belakang karena mobil ini sudah panoramic roof ya. Nah, fungsi pemasangan peredam di atap ini tentunya dapat mengurangi kebisingan pada saat hujan dan juga dapat mengurangi panasnya matahari ya guys. Nah, kita akan lihat lagi proses secara keseluruhan dari pemasangan peredam di mobil ini. Dan setelah selesai pemasangan peredam di bagian interior, nanti kita akan lanjutkan lagi pemasangan peredam pada bagian eksterior guys. Tentunya di bagian fender roda luarnya kita tambahkan lagi dengan menggunakan peredam silent coat 5 mili juga di bagian bodi ini. Tentunya dapat mengurangi kebisingan ya guys. Nah, kita pasangnya ini di bagian roda belakang, termasuk pada roda bagian depan juga kita pasang. Ini untuk lapisan pertamanya ya guys. Nanti kita akan tambahkan lagi di lapisan keduanya, bukan di bagian bodi melainkan di bagian cover fendernya nih guys. Kita lihat dulu nih proses pemasangannya di bagian roda belakangnya ya guys. Nah, pemasangan peredam fender roda belakangnya ini berbeda. Kita tambahkan lapisan keduanya di bagian bodinya dengan menggunakan peredam silent coat isolator. Tebalnya adalah 6 mili, bahannya terbuat dari busa foam dan lainnya mengandung serat fiber sehingga dapat perekat dengan baik, dan bahan ini juga tahan air. Jadi kalian nggak perlu khawatir bahwa peredam ini akan jatuh. Nah, setelah itu baru kita pasang cover fender rodanya, kita balikin ke semulanya. Nah, untuk proses pemasangan peredam roda di bagian depan itu berbeda dengan roda bagian belakang, di mana roda bagian depannya ini lapisan pertama menggunakan silent coat Vibro 5 mili. Lalu pada lapisan keduanya kita pasangnya di cover fender rodanya ini yang terbuat dari bahan plastik dengan menggunakan silent coat isolator 6 mili.